Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi. Ini Romo Daniel Biantoro dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kali ini saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirimkan melalui Facebook, email atau Messenger. Dan ini pertanyaan yang pertama ini datang dari Saudara Patardo Sarumpait. Selamat diberkati Tuhan, saudara. Pertanyaannya ada 4. Yang satu adalah, dalam kealahan Yesus, saat dia jadi manusia, apa dia tinggalkan surga? Pertama-tama, saudara, saya jelaskan, Yesus itu Allah tapi bukan Bapa ya. Yesus itu Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti itu ada Allah, lalu ada firman-Nya. Dan firman itu ada bersama Allah, artinya satu dengan Allah. Seperti kata-kata saya atau firman saya ini adalah satu dengan saya. Tapi saya yang duduk ini bukanlah kata-kata ini. Tetapi kata-kata ini mencerminkan diri saya, mempunyai watak-watak yang sama dengan saya. Sehingga kalau saudara mendengarkan kata-kata saya, atau melihat firman saya ini, saudara bisa melihat saya. Oleh karena itu, kata-kata saya adalah saya. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, terus dikatakan saat dia menjadi manusia, apa dia tinggalkan surga? Yang kedua, yang perlu saya jelaskan, kalau Yesus itu Allah, artinya firman-Nya Allah, berarti dia mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Allah itu gimana? Allah itu dapat hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan tanpa harus meninggalkan tempat. Demikianlah kalau firman-Nya Allah itu turun ke bumi menjadi manusia, dia juga tetap satu di surga bersama Bapa, tapi juga berada dalam wujud kemanusiaannya itu. Sama seperti sekarang ini. Kata-kata saya ketika sampai kepada saudara, dan saudara mendengar kata-kata ini, meskipun itu keluar dari saya, tapi kata-kata ini tidak meninggalkan saya, tetap pada saya. Demikianlah firman-Nya Allah. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak meninggalkan kesatuannya di dalam Allah. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-10, dikatakan oleh kitab suci demikian. Yohanes 14 ayat yang ke-10 dikatakan kitab suci begini. Yohanes 14 ayatnya yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi ketika firman Allah itu jadi manusia, mengambil tubuh dari Bunda Maria, kodrat keilahiannya tetap satu dengan Bapa. Dan demikian juga kodrat keilahian yang ada pada Bapa itu hadir juga di dalam wujud kemanusiaannya. Makanya dia mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Kolose pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-9. Saya baca begini. Sebab dalam dialah, kalau kata dia berarti ada satu pribadi. Ada satu orang berarti satu pribadi. Berarti Yesus memiliki satu pribadi. Bukan dua yang terpisah-pisah. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Kalau ada jasmania, ini adalah kodrat manusia. Seluruh kepenuhan
kealahan, itulah kodrat ilahi. Berarti berdasarkan ayat ini, Yesus itu mempunyai satu pribadi di dalam dua kodrat. Satu pribadi yang kekal, yaitu pribadi dari firman Allah itu, tapi kodratnya ada dua, yaitu kodrat manusiawi dan kodrat ilahi. Dan di dalam kodrat manusiawi tadi, seluruh kodrat ilahi itu hadir tanpa yang manusiawi berubah jadi Allah atau yang Allah jadi manusia. Namun, yang Allah dan manusia ini disatukan dalam satu pribadi tadi. Dengan demikian, ketika firman itu menjadi manusia, firman tetap hadir dalam Bapa di surga, tapi juga hadir dalam wujud kemanusiaannya. Itulah sebabnya firman Allah tidak meninggalkan surga ketika dia menjadi manusia. Seperti kata-kata saya tidak meninggalkan diri saya, meninggalkan otak saya. Ketika kata-kata ini sampai kepada saudara dalam wujud video ini. Saya gambarkan video itu tubuh manusianya Yesus, dan suara yang saudara dengar ini adalah kodrat arsi saya, kodrat kemanusiaan saya yang hadir di situ, tetapi pada saat yang bersamaan firman itu tidak meninggalkan saya. Kata-kata saya tidak meninggalkan saya. Demikianlah firman Allah tidak meninggalkan surga, tetap satu di dalam Bapa ketika firman itu hadir dalam tubuh manusia, menjadi manusia anak Maria. Demikianlah jawaban saya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus harus menerima kekuatan dari malaikat padahal dia Allah? Lukas 22 ayat 43. Saya bacakan ayatnya di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-43 demikian. Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, dia bukan hanya Allah saja, bukan. Dia adalah manusia sejati yang merupakan penjelmaan daripada firman Allah, yang firman Allah itu adalah Allah sejati. Disatukan dalam satu pribadi dari firman yang kekal tadi, seperti yang sudah saya bahas pada pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau dia manusia sejati, dalam segala hal dia itu memiliki ciri seperti manusia. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-14 dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Ibrani 2 ayatnya yang ke-14. Dan ayat yang ke-19, ayat 17. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia di sini, adalah anak-anak dari darah dan daging. Artinya manusia itu memiliki darah dan daging, memiliki kejasmanian. Maka ia, yaitu firman, atau firman Allah, atau anak Allah, juga menjadi sama dengan mereka. Itulah sebabnya mengapa Yesus dikatakan manusia sejati, atau dalam istilah umum bisa dikatakan 100% manusia. Ya, tapi Alkitab bukan pakai persen-persenan gitu. Hanya manusia sejati dalam segala hal, dia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti ketika firman Allah jadi manusia, dia mendapat bagian dalam keadaan manusia sepenuhnya. Ya, ada rasa takut dalam kemanusiaannya, ada rasa khawatir dalam kemanusiaannya, ada rasa sakit dalam kemanusiaannya, membutuhkan hiburan dalam kemanusiaannya, tapi Allahnya tidak membutuhkan itu semua. Dan itu juga dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ya perasaan, pikiran, angan-angan, ya, dalam segala hal ia harus disamakan
dengan saudara-saudaranya. Maksudnya manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, jika dalam segala hal kemanusiaan Yesus itu adalah sama seperti kita, maka dia bisa juga dicobai. Dicobai apa? Rasa takut. Hanya dia tidak berdosa. Nah, maka dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15, ya, dikatakan begini. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Dan waktu disalib itu dia dicobai. Karena dia dicobai sebagai manusia. Dan menurut Alkitab, dalam segala hal dia persis seperti manusia. Maka pada saat mencoba itu, kemanusiaan memerlukan kekuatan. Dan itulah sebabnya malaikat menampakkan diri memberi kekuatan dalam kemanusiaannya. Nah, dalam keilahiannya, kenapa di kekuatan malaikat yang dicobai bukan keilahiannya, maka keilahiannya tidak membutuhkan pertolongan kekuatan apapun, yang membutuhkan adalah kemanusiaannya. Maka dikatakan dalam ayat ini, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, dalam segala hal dia dicobai, tetapi dia punya kekokohan batin dan tidak berdosa. Dan salah satunya karena dibantu, dikuatkan oleh malaikat. Nah, kalahnya di mana? Kalahnya ya di situ, tapi tidak dinampakkan. Sebab kalau kalahnya yang muncul, dia tidak bisa menjadi manusia yang sama dengan kita. Maka untuk tujuan keselamatan dan untuk tujuan penebusan, dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam arti tidak menampakkan keilahiannya. Meskipun dalam kejasmaniannya seluruh kepenuhan kealahan itu hadir. Dan itu dikatakan di dalam Filipi pasal 2. Demikian saudara. Filipi pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-6 sampai 7. Saya baca demikian. Filipi pasalnya yang kedua. Yang walaupun dalam rupa Allah. Mengapa dia dalam rupa Allah? Ya karena firman Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dalam keilahiannya ini dibicarakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya karena dia firman Allah, maka dia setara dengan Allah dalam keilahiannya. Artinya keilahiannya satu dan sama dengan Bapa karena dia berada dalam Bapa. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Seperti Hawa, Adam ya. Adam dia bukan Allah, mau ingin merebut gitu, Allah itu. Karena tipuan iblis, kamu akan menjadi Allah. Allah yang baik dan yang buruk. Yesus tidak gitu. Biarpun dalam dirinya dia punya kealahan sebagai firman-Nya Allah. Dia tidak ingin mempertahankan itu. Tapi yang dikatakan 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dalam artian bahwa meskipun menurut Kolose 2 ayat yang ke-9 tadi, seluruh kepenuhan Allah hadir dalam kejasmaniannya, tapi kealahannya itu tidak dinampakkan, tidak dimunculkan, supaya dia hadir betul-betul sebagai manusia sejati. Maka itulah artinya dia mengosongkan dirinya sendiri, yang dalam bahasa Yunani disebut kenosis. Dia melakukan kenosis, yaitu pengosongan diri sendiri. Mana dikatakan di sini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Makanya kalau dia sama dengan manusia, berarti dalam segala hal dia sama dengan saudara dan saya. Kalau sedih, dia butuh hiburan. Kalau takut, dia membutuhkan kekuatan. Nah, di Taman Getsemani itu secara manusia dia ketakutan. Meskipun pada akhirnya dikatakan dia tidak berdosa, dalam arti dia dapat mengatasi ketakutannya itu. Salah satunya dalam mengatasinya, di samping dirinya sendiri, tetapi juga diberi kekuatan oleh malaikat yang menampakkan diri padanya. Terima kasih. Yang ketiga, apakah kemanusiaan Yesus mungkin bisa gagal melakukan kehendak Bapa? Tadi sudah saya baca dalam Ibrani tadi. Dalam segala hal sama dengan kita telah dicobai. Apa sih bedanya pencobaan dan pengujian? Kalau pencobaan itu perbuatannya setan. Dia mencoba, hanya tujuannya supaya jatuh gitu. Kalau kita punya teman, umpamanya kita main-main, ada kolam. Terus kita suruh teman, masuk saja, gitu kan. Dan kalau nggak mau, terus kita dorong, teman itu jatuh, kita tinggal lari, kapok lu. Tujuannya nggak ada, hanya membuat dia untuk jatuh. Nah inilah pencobaan. Tujuan setan mencobai hanya itu. Membuat kita jatuh tanpa ada tujuan. Hanya untuk menjebak kita. Beda dengan ujian. Kalau ujian, saudara sekolah, diberi ujian, tujuannya apa? Kalau saudara gagal mendapat ujian itu, atau saudara berhasil dengan ujian itu, tujuannya supaya naik kelas. Jadi ujian itu ada tujuan untuk menaikkan tingkat kita. Allah tidak pernah mencobai, tetapi iblis yang mencobai. Allah menguji untuk tujuan tertentu. Pada waktu Yesus dicobai, karena pencobaan itu datangnya dari iblis, tentunya dia tidak mungkin gagal untuk mengalahkan iblis. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua tadi, ayatnya yang keempat, Ibrani 4 ayatnya yang ke-15 tadi, dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berarti dia betul-betul jadi manusia, dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Semua perasaan yang kita miliki dalam kehidupan ini, dengan segala ketakutannya, dengan segala khawatirannya, dimiliki oleh Yesus. Sebab kalau dia tidak miliki, dia bukan manusia sungguh. Padahal kita mengatakan dalam segala hal dia sama dengan kita. Dan kalau dia tidak memiliki ini, dia bukan manusia sejati. Maka dikatakan, sebab seimam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Apakah Yesus gagal? Hanya tidak berbuat dosa. Berarti dia tidak bisa gagal. Dicobai boleh. Sampai mengalami ketakutan yang luar biasa boleh, tetapi dia dapat mengatasinya itu sehingga dia tidak dapat gagal melaksanakan kehendak Bapa. Terima kasih. Yang terakhir, mengapa Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani? Pada waktu Yesus disalib, Yesus itu salah satunya adalah sedang menggenapi nubuat yang terdapat di dalam Mazmur 22. Di mana dalam ayat itu dikatakan, Mazmur 22 ayat 16 sampai 17. Dikatakan begini. Mazmur pasalnya 22 ayat 16 17 yang dikatakan begini. Mulai ayat 15 lah. Ini berbicara tentang nubuat tentang Yesus waktu menderita dan disalibkan, tubuhnya mengalami siksaan yang luar biasa. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Karena dipukul ya dengan cambuk yang ada ujung-ujungnya itu ada seperti duri-duri terbuat dari besi. Badannya rusak semua. Ya. Hatiku menjadi seperti lilin, ya toh, lilin yang meleleh. Kan hati yang begitu menderita akibat siksaan itu.
hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Beling itu gimana? Kaca yang pecah ya. Porak-poranda artinya kekuatannya. Ya. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Artinya apa? Saking hausnya. Sehingga seperti melekat rasanya. Karena derita itu. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya. Dalam keadaan seperti itu ya orang merasa seperti mati sudah dalam debu maut saja. Ayat 17. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Anjing-anjing ini istilah orang Yahudi untuk menyebut bangsa-bangsa penyembah berhala. Nah, maksudnya waktu itu penggenapannya adalah ketika Yesus dikelilingi oleh prajurit-prajurit Romawi yang memakukan tangannya. Ya, dan menyalibkan dia. Gerombolan penjahat mengepung aku. Siapa ini? Inilah gerombolan para pemimpin agama yang menghendaki kematiannya itu pada zaman itu. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah penyaliban itu. Jadi dalam Mazmur 22 ini dijelas dinubuatkan ratusan tahun kemudian ketika Daud mengatakan ini akan ada orang yang disalibkan, tangan dan kakinya ditusuk, dipaku. Daud tidak pernah mengalami itu. Berarti itu memang nubuat. Nah, nubuat ini didahului dengan doanya Daud. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang bunyinya dalam bahasa Ibrani Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi dengan Yesus mengucapkan ini, pertama, sebagai orang Yahudi yang baik dia mengucapkan doa selalu mengutip dari Mazmur yang merupakan doa. Yang kedua, dengan dia mengutip ayat ini untuk membuktikan bahwa dia sedang menggenapi nubuat yang dikatakan di dalam ayat ini. Nah, kalau begitu sebenarnya ucapan ini bukan ucapannya Yesus sendiri. Yesus mengutip ucapannya Daud. Tapi kalau gitu, apakah Allah meninggalkan dia? Loh, namanya doa kok. Ya tentu tidak. Sebab doa ini bukan kata-katanya dia. Dia hanya merasakan begitu beratnya harus menanggung derita luar biasa akibat menanggung dosa manusia, sehingga dia merasa seolah-olah Allah meninggalkan dia, tetapi Allah sendiri tidak pernah meninggalkan sekalipun tubuh kemanusiaannya dalam inkarnasinya itu. Jadi Yesus merasa menderita. Pribadi firman merasa menderita di dalam kodrat kemanusiaannya, tetapi dalam kodrat keilahiannya sama sekali tidak menderita. Oleh karena itu, diri Yesus itu seperti paradoks. Dia menderita dalam keadaan tidak menderita. Maksudnya ilahinya tidak menderita. Dia mati dalam keadaan tetap hidup, keilahiannya tetap hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau begitu tidak pernah ada waktunya di mana keilahian Yesus itu meninggalkan kemanusiaannya. Dan itu dikatakan juga di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua. Dikatakan demikian, ayatnya yang ke-31. Dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Kisah Rasul pasal 2, maaf, ayatnya yang ke-31. Dikatakan kitab suci begini. Tersedak saya, maaf. Kisah Rasul 2 kita baca mulai 29 sampai 31. Ketika Petrus berkhotbah, dia mengatakan, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini." Ya, kuburan Daud masih ada di Yerusalem sampai sekarang pun. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah
bahwa ia akan bahwa dia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau orang biasa seperti saudara dan saya, kalau mati dagingnya lapuk, busuk, melepuh, lama-lama pecah, membusuk. Itu daging manusia biasa. Tetapi mengenai Yesus dikatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Artinya bukan saja dagingnya nanti bangkit dan tidak mati seterusnya, tetapi daging itu juga tidak mengalami pembusukan. Nah, kekuatan apa yang menahan supaya daging tidak mengalami pembusukan? Kekuatan ilahinya yang tetap hadir pada tubuhnya. Meskipun roh manusianya meninggalkan tubuh ini, berarti keilahian Yesus tetap hadir dalam tubuhnya pada waktu dia mati, karena keilahian tidak mati, dan pada waktu rohnya keluar dari tubuh untuk masuk ke dalam alam maut, untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi kalau begitu, jawabannya adalah, mengapa Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani? Karena dia sedang menggenapi nubuat Mesias di dalam Mazmur 22. Dan mengapa dia mengucapkan doa itu? Apakah dia kehilangan kehilangannya? Bukan. Karena dalam keadaan tersesat dia menanggung segala dosa. Dia mengucapkan doa yang memang merupakan seruan kepada Allah tanpa keilahiannya hilang daripadanya. Semoga ini memberikan jawaban pada saudara dan memberikan berkat pada saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.